Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab adab dan akhlak para tulabul ilmi. Berikutnya kita masuk di bab yang ke-8. Betul ya? Bab yang ke-7 sudah selesai belum? Selesai ya? Adab kepada tetangga sudah belum? Ada yang masih ingat? Sudah selesai ya? Barakallah. Berikutnya kita masuk di pembahasan bab yang ke-8, adab para tulabul ilmi terhadap syekh, ustadz atau gurunya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tentu kita tidak bisa lepas dari seorang guru. Ya, siapapun mesti punya guru. Maka untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, dari amal yang kita lakukan, hendaknya kita beradab kepada para guru-guru kita. Dinul Islam ini adalah agama yang menyenangi akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu karim, maha mulia, maha dermawan, mencintai kemuliaan, mencintai kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak tinggi, akhlak-akhlak yang memang menjadi ciri khas ya orang-orang yang punya selera tinggi. Wa yaqrahu sifsafaha, dan Allah Subhanahu wa taala membenci akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang hina. Apa yang dimaksud dengan sifsafaha, yang disebut dengan akhlak rendahan itu apa? Contohnya adalah seperti kesombongan, kekikiran, pelit, kemalasan, pengecut, sikap kasar, kemudian keras kepala. Semua akhlak yang tercela, semua akhlak yang madhmum, dan semua contoh-contoh akhlak yang rendah. Ya, tentu banyak sekali contohnya. Maka semua akhlak yang rendahan ini selayaknya seorang talib menjauhkan akhlak-akhlak tersebut dari jiwa dan juga raganya. Kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, banyak orang yang tidak punya akhlak kepada gurunya, kepada ustadznya. Beliau memberikan contoh di sini seperti misalkan ketemu gurunya tidak salam, tidak negur. Padahal antum setiap hari belajar, setiap pekan belajar. Kenapa kepada guru tidak mau negur? Kenapa kepada guru kita tidak mau salam?
ya sepertinya tidak mau ketemu dengan gurunya, tetapi ilmunya diambil, begitu ya. Dia ngambil ilmunya mau, tapi tidak mau bertegur sapa dengan gurunya. Ya, kalau bahasa orang barat tuh culeos gitu. Culeos itu yang penting duduk belajar, kemudian setelah itu pergi pulang begitu saja, ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Luangkanlah waktu sedikit, paling tidak 1 menit ya untuk bersalaman, ketemu dan juga mendatangi gurunya. Berikan salam, senyuman kepada mereka. Bukan gurunya yang mendatangi murid, tapi selayaknya muridlah yang datang kepada gurunya. Nah, ini contoh-contoh kecil yang beliau sampaikan. Kemudian adab seorang yang ada pada diri seseorang ini merupakan indikator atau ciri-ciri antara kebahagiaan dan juga kesuksesannya. Kurangnya adab itu merupakan tanda kecelakaan dan kebinasaan seseorang. Ya, manusia itu bahagia dan sengsaranya, untung dan ruginya tergantung sikap dan tingkah lakunya, kan begitu. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sekadar dengan amal perbuatan. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu wajib menjaga adabnya kepada kedua orang tuanya, kepada syekhnya, ustadznya atau gurunya. Ya, dalam istilah para ulama, orang tua itu ada 2. Ada orang tua yang kaitannya dengan nasab, ada orang tua yang kaitannya dengan ilmu. Maka guru-guru kita walaupun mungkin usianya lebih muda dari kita, sesungguhnya mereka adalah orang tua kita. Makanya sebagian ulama kadang membahasakan gurunya itu dengan istilah walid, waliduna, ya, samahat walidina, ya, yang mulia orang tua kita, ya. Orang tua itu maksudnya orang tua dalam masalah ilmu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kadang juga istilahnya disebut syekh, ya. Syekh itu kan secara harfiah artinya adalah orang tua, syekh. Kenapa guru kita walaupun lebih muda dikatakan syekh, ya? Karena memang dia orang tua kita dalam masalah ilmu. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara adab para penuntut ilmu terhadap syekh, ustadz dan gurunya adalah pertama, sebelum menuntut ilmu hendaknya seorang talib melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikannya sebagai guru. Masya Allah. Artinya poin pertama ini kita mesti selektif di dalam memilih guru. Ya, guru yang kita pilih mestinya adalah orang yang kelak diteladani akhlak dan juga adabnya. Jika memungkinkan, hendaklah dia belajar kepada seorang yang sempurna keahliannya. Terwujud rasa simpati di dalam dirinya, nampak kehormatannya, dikenal dengan sikap ifahnya. Ifah itu adalah kehormatan, kemuliaan dan juga wibawa. Taib. Dia dikenal dengan orang yang menjaga ifahnya. Kemudian dikenal dengan hafalannya. Karena yang demikian itu tentu lebih baik dalam proses belajar dan lebih baik dalam mendatangkan pemahaman. Jadi misalkan kita kalau mau setoran tahfiz, ya kepada yang hafiz Quran mutkin, begitu kan? Kalau kita mau setoran hadis kepada memang yang hafid, banyak hadis. Kita setoran misalkan Arba'in Nawawi kepada guru yang memang dia hafal Arba'in Nawawiyah. Kita setoran hafalan Quran, ya idealnya kepada orang yang memang hafal Quran mutkin. Nah, sebagian para jamaah yang dirahmati Allah, ya gurunya saja tidak hafal begitu, cuman pernah hafal. Kalau sekedar pernah hafal, ya banyak orang yang pernah hafal. Nah, itu idealnya. Kita berguru itu kepada orang yang memang baik hafalannya, punya hafalan, selain dia punya pemahaman. Berikutnya, adab yang kedua, menghormatinya dan memuliakan kedudukannya, baik ketika ada ataupun ketika tidak ada.
Jangan kemudian guru kita itu diambil ilmunya, kemudian setelah bubar dari majelis digibahi gitu. Ah, ustadz ini gini gitu. Guru kita ini begini. Nah, ini ya bahasa kasarnya kurang ajar begitu. Diambil ilmunya tapi kemudian dijelekan di belakang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang demikian itu karena mulianya kedudukan guru-guru kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini termasuk pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pewaris Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ada di bawahnya para ulama, yaitulah mereka para mustafidin yang mereka istifadah dari ilmunya para ulama, kemudian mereka mengajarkannya kepada masyarakat. Kemudian berikutnya memulai mengucapkan salam, meminta izin ketika akan duduk atau ketika akan pergi dari majelis ilmu, jika ada hajat, jika ada keperluan. Kemudian hendaklah dia duduk di majelis ilmu dengan cara duduk seorang pelajar dengan penuh adab, tidak duduk sambil bersandar menyender ke dinding. Masya Allah. Ini poin keempat, tidak duduk sambil bersandar. Ustadznya aja nggak bersandar, begitu ya. Atau tidak duduk dengan membelakanginya. Berbaik sangka apabila guru memberikan hukuman kepadanya. Ya, terkadang guru itu ya mesti memberikan satu motivasi kepada murid-muridnya. Ya, tentu di sini para jamaah yang dirahmati Allah, penerapannya disesuaikan dengan kondisi. Artinya seorang guru juga harus bijaksana. Jangan sampai ketika kemudian memberikan hukuman ya dengan hukuman yang tidak pas. Tentu kalau seperti itu ini akan membuat jamaah lari, membuat murid-muridnya akhirnya tidak nyaman ketika belajar. Akhirnya belajar itu penuh dengan ketegangan. Ya, kalau belajarnya sudah tegang, bagaimana mau bisa menyerap ilmu yang disampaikan? Dan ini pernah kejadian, Pak ya, pernah kejadian. Saya pernah diceritakan oleh seseorang dan saya pernah berkunjung ke tempat itu. Jadi ada di satu daerah si ustadznya ini terlalu kenceng gitu ya ngajarin murid-muridnya. Dan antum tahu murid-muridnya rata-rata orang-orang paruh baya. Artinya kebanyakan mereka 90% dari mereka ini lebih tua usianya daripada ustadznya. Ustadznya masih muda. Ya, di kampung, namanya di kampung. Mereka mau hadir duduk di masjid saja, di majelis begitu ya. Itu sudah syukur kan begitu. Namun singkat cerita si ustadz ini agak keras ya di dalam mengajar. Ya, sehingga setiap kali sebelum memulai pelajaran selalu murojaah, mengulang pelajaran yang sebelumnya. Kemudian selalu diberikan PR hafalan. Ya, namanya orang tua begitu ya. Mereka juga mungkin punya banyak anak, mungkin punya banyak kesibukan, pekerjaan. Kalau di kampung itu kan bertani, mungkin dia bercocok tanam atau berkegiatan di pasar. Nah, ternyata ada di antara jamaah, ya, di antara jamaah yang kemudian dia itu tidak bisa menghafal. Antum tahu disuruh apa itu jamaah ini? Suruh push up Pak 50 kali. Ini orang tua disuruh push up. Yang nyuruh ustadz yang mungkin usianya lebih muda dari si bapak ini. Dan si bapak yang disuruh push up ini pernah ketemu dengan saya. Jadi istilahnya dia tersinggung lah gitu. Taib, mungkin kalau cuman berdua gitu ya, cuman berdua antara si ustadz dan jamaahnya, Pak push up Pak, mungkin tidak ada masalah. Nah, ini di antara sekian banyak orang disuruh push up. Ya. Ikhwan, antum push up 50 kali masih bisa? Normalnya orang untuk melihat staminanya bagus atau tidak, kalau nggak salah minimalnya 20 kali bisa push up. Ya, 20 kali. Ini kalau 50 kali kayak apa? Ya, kemper tangan kita. Nah, akhirnya kecewa jamaahnya. Kecewa. Ya sudah mah dihukum, hukumannya push up, kemudian di depan orang-orang, di depan jamaah yang lain.
ya akhirnya dia tidak mau lagi ikut pengajian. Nah, ini tentu tidak baik yang seperti itu. Beda halnya dengan anak-anak pesantren. Ya, mungkin mudah-mudah saja gitu ya kalau anak-anak pesantren. Nah, kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, di saat kita mendapatkan hukuman dari guru kita, maka hendaknya berbaik sangka. Ya, berbaik sangka terlebih dahulu di saat guru kita memberikan hukuman. Dan hendaklah dia mengetahui bahwa hal itu merupakan satu kebaikan, bukan ajang balas dendam. Ya. Tapi ya bisa saja memang kalau di dunia pesantren itu nampak sekali. Misalkan ya baru masuk pesantren itu biasanya jadi anggota kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Nah, nanti kelas 1 SMA itu ada istilahnya para jamaah yang dirahmati Allah, mudabbir. Ya, mudabbir itu pengurus. Kalau di sekolah itu ya semacam OSIS lah. Jadi pengurus santri. Ada yang jadi bagian bahasa, bagian kebersihan, bagian ta'lim. Ada yang jadi bagian dapur gitu ya. Nanti dibagi-bagi tugas. Itu kalau dalam dunia pesantren. Nah, seringkali kakak-kakak kelas ini ya ketika kemudian memberikan hukuman itu sebagai ajang balas dendam. Karena dia dulu 3 tahun jadi anggota, sering dihukum sama kakak-kakak kelasnya. Jadi dia akan bercermin dari apa yang sudah dilakukan, perlakuan kakak kelasnya terhadap dirinya. Nah, itu juga nanti yang akan dipraktekkan ke adik kelasnya. Nah, yang seperti ini ya jelas tidak baik begitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Seorang penuntut ilmu harus sabar menghadapi gurunya. Nah, ini salah satu di antara adab ya, sabar dengan karakter guru. Kita kalau punya guru itu pasti karakternya beda-beda. Pembawaannya beda-beda. Kapasitas ilmu yang ada pada diri mereka juga berbeda-beda. Nah, seorang talib jika dia ingin sukses, ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dipelajari, dia harus sabar. Harus sabar menghadapi gurunya. Kadangkala guru kita itu pendiam, kadangkala guru kita itu pemarah, kadangkala guru kita ini para jamaah yang dirahmati Allah, pembawaannya mungkin kurang menyenangkan. Nah, ini harus sabar. Dan biasanya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang selalu mulazamah, melazimi gurunya sampai betul-betul dia istifadah, mendapatkan faidah ilmu dari gurunya ini. Saya masya Allah ya punya guru itu pintarnya luar biasa. Ya, dibandingkan ustadz-ustadz yang lain. Tapi punya pembawaan yang kurang menarik. Itu dulu belajar namanya ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah ini salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Ya. Masya Allah, beliau dikenal pakarnya, ahlinya di bidang bahasa. Tapi kalau orang mungkin sekilas mendengarkan model pembawaan, menyampaikan ilmu, nah itu bikin ngantuk. Pelan, suaranya pelan, orangnya juga kurang energik begitu. Tapi pintar para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita nggak bersabar dengan yang seperti itu, ya kita nggak akan dapat ilmu. Nah, sebagian orang para jamaah yang dirahmati Allah, kalau belajar itu harus kepada orang yang katanya kalau ceramah itu menggigit begitu. Jadi ustadznya tukang gigit. Maksudnya menarik lah begitu ya. Enak didengerin, kemudian gampang dipahamin. Barakallahu fikum. Itu lumrah-lumrah saja ketika orang itu senang dengan yang seperti itu. Tapi itu bukan jadi patokan untuk kita itu belajar ya kepada ustadz yang model seperti itu. Artinya tidak semua ustadz itu begitu. Ya, tidak semua orang yang berilmu itu seperti itu. Ada yang mungkin pembawaannya kalem, ada yang mungkin pembawaannya ya monoton. Mungkin kalau kita dengar itu bikin ngantuk. Ya begitu, model-model guru kita berbeda-beda. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita sabar. Sabar dengan model pembawaan guru-guru kita. Tidak bisa kita itu pukul rata mereka semua. Pokoknya harus sesuai selera saya. Ya tidak bisa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sabar. Jangan meninggalkan guru karena dengan begitu dia akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu nafi.
Dan coba antum perhatikan orang-orang yang melazimi gurunya, bagaimanapun kondisi karakter bawaan gurunya, itu biasanya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkahi ilmunya. Baik, para jamaah. Ketika seorang penuntut ilmu tidak sabar, tidak ihtiram, tidak hormat, tidak memuliakan gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Seorang penuntut ilmu harus sabar menghadapi sikap gurunya yang mungkin kurang baik. Ya, wajar, guru kita itu bukan malaikat kan? Guru kita itu adalah manusia. Pasti punya kekurangan, punya aib, punya cacat. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun yang mencari guru, atau bahkan jangan guru, siapapun yang cari teman aja. Cari teman yang tanpa cacat, tanpa aib, tanpa salah, tanpa kekurangan. Maka selama-lamanya dia tidak akan pernah menemukan teman yang seperti itu. Guru pun demikian. Ya, tidak ada guru yang sempurna, menguasai semua cabang ilmu. Ini enggak ada, mustahil kita mendapatkannya. Enggak ada guru yang kemudian sempurna, tidak pernah punya salah. Ya, tidak pernah punya kekeliruan. Ya, namanya manusia, ya, masing-masing punya kadar di dalam kekurangan dan juga kesalahan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka kewajiban tugas seorang murid adalah bersabar. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala berkata, sebagian ulama as-salaf mereka berkata, siapa yang tidak sabar terhadap kehinaan dalam belajar, maka sisa umurnya ada pada kebutaan dan kebodohan. Begitu para jamaah. Namanya orang belajar itu kan ya harus prihatin. Antum yang mungkin belajarnya dari masjid ke masjid begitu ya, atau dengan fasilitas yang saat ini serba dimudahkan Allah, mungkin ya belum ya, atau mungkin kurang merasakan getirnya belajar ilmu syar'i, kan begitu. Tapi kalau orang yang masuk di dunia pesantren, orang yang pernah mengenyam pendidikan di markas-markas ilmu, ya tentu akan merasakan ya bagaimana kondisi prihatin di dalam menuntut ilmu. Ya. Di masa sekarang saja di sebagian tempat belajar itu, masya Allah, prihatin banget para jamaah. Santri-santri pesantren di dunia pesantren di zaman now seperti ini mungkin juga kurang merasakan itu, begitu ya. Kenapa? Karena seiring perkembangan zaman fasilitas itu serba mudah, kan begitu ya. Dulu kita belum masa internet, belum ada yang namanya masa-masa fasilitas yang begitu serba mudah, tentu akan merasakan sekali gitu ya. Orang-orang yang belajar di zaman dahulu tentu berbeda kondisi suasananya, fasilitasnya dengan orang-orang di zaman kita saat ini. Kita kalau lihat di pesantren-pesantren sekarang, masya Allah gitu ya. Ada pesantren itu SPP-nya sebulan 5 juta begitu ya. Ya baju dilondrikan, begitu kan? Baju dilondrikan, kemudian makan tinggal makan, minum tinggal minum. Ya asramanya ber-AC. Oh, masya Allah. Itu santri-santri zaman sekarang, Pak. Kalau santri-santri zaman tahun 90, tahun 2000, masya Allah, prihatin sekali. Alhamdulillah saya merasakan itu. Jadi makan tiap pagi itu gepuk. Tahu gepuk? Gepuk itu ya istilah untuk daging sebetulnya. Daging yang dibumbuin pakai kelapa, gepuk. Tapi santri itu gepuk itu plesetan, ya. Plesetan dari satu singkatan. Gepuk itu gep kerupuk gitu. Jadi ketika antri ngambil makanan tuh kerupuk lagi. Kerupuk yang bulat warna putih itu para jamaah. Dengan sayur toge. Itu toge ya. Sayur toge itu saking ngiritnya pesantren itu lebih mirip toge rebus ya. Saking minimnya bumbu begitu. Saking minimnya bumbu. Jadi seperti toge rebus aja, direbus pakai air gitu ya. Nah itu tiap pagi begitu.
Kita baru sedikit makan enak itu di saat ya hari Senin dan Kamis. Itu pun antrinya panjang, kadang nggak kebagian. Ya, sekerat daging sedikit segini, segede jempol gitu. Ya, itu dagingnya dibagi-bagi. Itu Senin dan Kamis. Nah, rada enak lagi kalau ketemu Idul Kurban. Nah, itu rada pesta lah ya. Sedikit makan sate, sedikit makan daging. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian fasilitas itu gitu ya. Fasilitas pesantren jauh dari kata kemewahan gitu. Kita dulu ngalamin Pak, nyetrika pakai apa itu? Yang pakai arang ya. Jadi lari dulu ke dapur. Jarak asrama ke dapur itu ya bisa 300 meter. Ngambil dari apa namanya? Dari tungku, dimasukin. Itunya sudah berat. Diangkut lagi ke asrama. Ya. Ternyata ketika pas disetrikakan kepanasan. Kan nggak bisa diatur panasnya. Ya. Kepanasan akhirnya robek baju kokonya. Begitu. Yang begitu-begitu kita alami para jamaah yang dirahmati Allah. Gatal, budukan. Oh, ini masya Allah. Ya, kata orang sunnah pondok begitu ya. Sunnah pondok, walaupun tidak tepat itu ya. Maksudnya belum dikatakan santri kalau belum merasakan yang namanya korengan, budukan, kudisan, begitu, bisulan. Tapi itu image yang tidak baik. Tapi memang demikian dirasakan, ya dirasakan. Apalagi kalau kita belajar ke markas-markas ilmu, ya. Saya mengalami di Yaman itu ya. Ngelihat makanan santri di Yaman itu, kalau orang biasa makan enak gitu ya, ngelihatnya itu bukan bikin selera, tapi bikin enak gitu. Kita semiskin-miskinnya di Indonesia Pak, masya Allah, alhamdulillah gitu ya, makanan kita itu makanan yang istilahnya layak lah ya. Kalau kita lihat makanan orang-orang Baduy, para jamaah santri nyantri di sana, itu makanan pagi itu full namanya kacang, ya. Kacang yang pakai pasta, kemudian nanti dicolek pakai roti. Itu sebagian teman-teman yang mungkin terbiasa enak di kampung halamannya, di rumahnya, atau mungkin di pesantrennya saat di Indonesia. Itu ada yang adaptasi makanannya itu bisa 2 bulan. 2 bulan tuh nggak doyan makan, karena makanannya apa ya? Ya makanan mereka begitu. Tapi masya Allah setelah 3 bulan, 4 bulan, nambah terus begitu. Nah itu para jamaah. Nah ini harus dirasakan, ya harus dirasakan. Dan kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu itu, ya kecuali dengan itu. Kalau di negeri Yaman itu, masya Allah ya kita itu hidup kayak dengan debu, karena di tengah padang pasir. Jadi kalau karpet berdebu ini kan karpet masya Allah ya bersih gitu. Kalau karpet masjid kita itu kayak apa ya? Kayak karpet untuk diinjak-injak pakai sandal gitu. Saking banyaknya debu. Karena di tengah padang pasir. Apalagi kalau pas badai pasir itu luar biasa. Di musim panas biasa. Itu masjid itu sampai penuh dengan pasir, dengan debu dan gelap itu. Kayak kabut tapi kabut pasir begitu. Nah ini semua merasakannya. Belum lagi cuaca yang ekstrim gitu ya. Musim dingin nusuk ke tulang. Musim panas bikin capek gitu. Nah ini ya diantara penderitaan di dalam belajar. Ya bukan berarti belajar itu harus seperti itu, enggak. Maksudnya adalah bagaimana orang itu bisa sabar. Ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Nah ini di masa-masa sekarang begitu. Bagaimana di masa-masa ulama dahulu. Bagaimana mereka prihatin hidupnya ketika belajar. Nah itu para jamaah. Maka siapa yang tidak sabar terhadap kehinaan di saat dia proses belajar, maka sisa umurnya ada pada kebutaan dan ada pada kebodohan. Dan siapa yang sabar terhadap hal itu, maka urusannya akan menjangkau kemuliaan dunia dan juga akhirat. Begitu. Artinya akan berganti dengan kebahagiaan ya di dunia sebelum nanti dia bahagia di akhirat. Akan diganti oleh Allah dengan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat nanti. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam bait-bait syairnya di kitab Diwan Imam Asy-Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi
Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Bersabarlah atas pahitnya perilaku kasar sang guru, murril jafa, ya. Artinya sikap yang kurang berkenan ya dari guru kita. Ini harus sabar. Karena hilangnya ilmu dengan meninggalkannya. Kalau kita nggak sabar dengan itu, ya bahasa orang sekarang tuh gampang baperan dengan gurunya. Ustadz ini kok kalau ngaji nyinggung saya terus. Padahal namanya orang ceramah, namanya orang mengajarkan. Ini kan bahasanya bahasa umum. Ya. Dan wajar kalau kita itu belajar ke seorang guru kemudian merasa tersinggung. Berarti kita salah jalan. Kita ada di tengah jalan, makanya kesenggol. Harusnya minggir sesuai dengan jalurnya. Jadi biasa kalau kita belajar para jamaah. Kalau kita belajar, ini kayaknya Ustadz ini nyinggung saya. Begitu. Nah, itu biasa. Artinya apa? Ya disitulah bentuk tarbiyah, bentuk pelajaran. Saya pernah Pak habis kajian, kemudian beberapa saat kemudian ketemu dengan salah satu jamaah teman kita. Ustaz ada jamaah, selesai antum ngisi katanya. Itu cerita ke saya. Cerita apa? Itu Ustaz itu dari awal sampai akhir ceramah nyinggung saya terus kata. Begitu. Padahal kita kan tidak kenal si fulan. Siapa si fulan? Kita ceramah ya menjelaskan tentang syariat kan begitu. Jadi disangkanya nyinggung ya dari awal sampai akhir ceramah katanya saya tersinggung itu. Barakallahu fikum. Karena ya memang demikian fungsinya belajar kan untuk membenahi, memperbaiki diri. Maka para jamaah yang dirahmati Allah sabar dengan itu. Malam yadzub dzulla ta'allumi sa'atan, siapa yang belum merasakan kehinaan belajar sesaat, maka dia akan mereguk hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Dua orang yang tidak akan dapat ilmu. Pertama mustakbir, orang sombong. Siapa sih yang ngajar? Paling itu aja yang diajarkan. Sombong, ya, sombong. Kemudian yang kedua orang yang malu tidak pada tempatnya. Saya mah malu mau duduk itu. Nanti disebut orang alim, begitu. Nanti disebut so'alim. Nah dua orang ini nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Orang yang sombong, kemudian orang yang malu. Nah siapa yang belum merasakan kehinaan belajar sesaat, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Kemudian siapa yang tidak belajar di masa mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Maksudnya apa ini? Hendaknya kita itu memanfaatkan masa-masa keemasan kita. Itulah masa muda. Kapan masa muda itu? Masa muda itu kapan? Disebut masa muda dari usia akil balik sampai usia 40. Ini masa-masa keemasan. Ini yang disebut dengan marhalatus syabab, masa muda yang harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Ustaz, bagaimana kalau kita belajarnya baru di usia kepala 4 ke atas? Tidak apa-apa. Tapi Anda kehilangan waktu istimewa. Banyak kok sebagian para ulama yang kemudian dari biografinya, sirah perjalanan hidupnya, mereka belajar itu sudah di usia tua. Ternyata bisa berhasil, bahkan menjadi ulamanya. Begitu kan? Namun para jamaah yang dirahmati Allah, jelas ya akan lebih utama ketika kita memanfaatkan masa muda. Maka masa muda itu dimanfaatkan. Kondisinya akan berbeda di saat kita sudah tua. Ya, kata orang sudah tua itu sudah serba terasa. Ya, kalau sudah tua para jamaah, mungkin duduk setengah jam saja sudah serba terasa, sudah nggak nyaman, ganti posisi duduk. Tapi kalau masih muda, masya Allah, otot-ototnya masih kayak karet begitu. Lentur, nyaman, ya tidak ada masalah, tidak ada keluhan, begitu. Menghafal juga masih enak. Beda dengan orang yang sudah tua, sudah mulai ada kelemahan, penurunan pada kondisi fisik dan juga jiwanya. Taib. Hidupnya seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada lagi jati
jati dirinya. Barakallahu fikum. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang harus diperhatikan para tulabul ilmi. Kuncinya adalah pada kesabaran. Ya, siapapun yang kita jadikan sebagai guru, ya selama sesuai dengan koridor syariat, kemudian dimanapun kita belajar kepada siapapun, hendaknya sabar itu harus selalu dikuatkan. Karena itu kunci untuk mendapatkan ilmu. Berikutnya, tidak boleh sombong atau malu bertanya kepada gurunya. Dan hendaklah dia beradab. Hendaklah dia beradab yang baik ketika berbicara dengan gurunya. Berbicara dengan sopan santun dan tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Kita sering ya mendapati orang-orang yang dulu menimba ilmu ya dari seorang syekh gitu ya. Masya Allah, terlalu banyak ilmu yang dia dapatkan dari gurunya tersebut. Tapi ketika gurunya misalkan melakukan satu kesalahan yang sesungguhnya versinya dia, artinya bukan kesalahan yang disepakati. Menurut versinya ternyata gurunya dikatakan menyimpang. Akhirnya tidak ada lagi rasa hormat kepada gurunya tersebut. Dulu manggilnya syekh, sekarang langsung kepada namanya. Ketika menyebut langsung namanya, enggak ada lagi syekh. Ya. Atau gurunya dulunya ustadznya, dulu panggilnya ustadz, sekarang ya ketika dianggap versinya dia katanya menyimpang, tersesatlah, ahlul bid'ah kah, ya akhirnya kemudian label ustadznya dihilangkan, langsung nyebut namanya. Nah yang seperti ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini qalilul adab, bahkan tidak beradab ya, tidak beradab ya. Bagaimana gurunya kemudian ya dicaci maki, dijatuhkan kehormatannya, dirobek ya kemuliaannya, hanya gara-gara mungkin 1-2 kesalahan yang sesungguhnya itu versinya dia saja, bukan kesalahan yang kemudian disepakati oleh para ulama. Barakallahu fikum. Thayyib. Jadi tidak boleh sombong. Berikutnya mengikuti akhlak yang baik, perilaku yang terpuji dan amal yang saleh dari gurunya ini. Ini juga termasuk adab. Untuk apa? Untuk kemudian kita ini terlibat, berserikat dalam pahala jariyah. Kalau kita melihat ada kebaikan dari guru kita, ada keteladanan yang dicontohkan oleh guru kita, maka ikuti kebaikan itu. Bukan karena sosok gurunya, tapi memang syariat mengajarkannya. Kemudian kita mendapatkan contoh dari guru kita, maka dipraktekkan untuk kemudian pahala daripada kebaikan yang kita praktekkan, yang kita contoh dari guru kita itu terus mengalir kepada guru kita. Nah ini adab kepada guru kita. Tidak ada larangan untuk menasehatinya apabila dia melakukan kesalahan, dan hendaklah dilakukan dengan penuh adab, dengan penuh lemah lembut, tidak di hadapan orang lain dan tidak melampaui batas. Nah demikian, Masya Allah. Jadi nggak ada larangan menasehati ustadz, menasehati guru. Ya. Dilarang, hal itu dilarang ketika tidak pakai adab, kan begitu. Guru kita kan bukan malaikat, guru kita manusia, mesti punya kesalahan, kekurangan. Yang mungkin ya muridnya menyaksikan itu, ya dia ngeh terhadap kesalahan gurunya mungkin kurang sadar. Masya Allah. Nah itu baik. Dan seorang guru juga harusnya terbuka dengan itu. Jangan mentang-mentang dia guru seolah-olah tidak pernah punya salah. Ketika ada muridnya ingin memberikan nasihat, kemudian dimarah-marahin. Nah ini guru yang tidak bijaksana. Masya Allah. Jadi kalau kita sebagai guru punya salah, tidak apa-apa, diingatkan guru kita, tapi dengan cara yang beradab, begitu ya. Misalkan ajak mojok ke satu tempat, kemudian kita sampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Afwan ya Syekh, afwan wahai Ustadz, ya, ana mohon izin menyampaikan sesuatu, semoga ini bermanfaat untuk Ustadz juga untuk saya. Apa itu? Begini. Tadi Ustadz bilang begini, ini sepertinya kurang tepat. Gitu. Tadi Ustadz melakukan seperti ini sepertinya kurang baik. Mohon ditegur Ustadz jika saya salah. Nah Ustadz yang bijaksana, kalau itu ternyata benar, pasti dia akan menyadari, oh iya, Masya Allah, jazakallah khair, ana yang salah, ya, insya Allah ana perbaiki. Begitu. Ya. Saya pernah ditegur begitu. Ya, Jadi habis kajian, ini masker ini
ya masker ini tertinggal gitu. Masker tertinggal. Kemudian ada bekas apa ini? Ada bekas minum saya tidak habis. Kemudian juga tertinggal di situ. Akhirnya selesai pengajian saya langsung pulang karena buru-buru juga. Di WA saya sama panitia kajiannya. Ustadz mohon maaf sambil difotokan itu. Ya, ini ulahnya Ustadz begitu. Tapi tidak seperti itu. Ya, afwan Ustadz, ini minumannya masih tersisa gitu ya. Minumannya masih tersisa. Kan ini mubazir, begitu kan? Ustadz juga maskernya ketinggalan. Ya, intinya kami sudah sepakat di majelis taklim kami jangan merepotkan panitia pengajian. Jangan menyampah di pengajian. Kalau memang kita tidak haus, ya sudah, minuman yang disajikan jangan diminum, ya. Atau kalau mau diminum sedikit setelah bubar pengajian dibawa untuk diminum di rumah nanti. Jangan nyampah di tempat pengajian. Begitu beliau menyertakan semacam pamflet begitu ya. Ya, sebagai bentuk perhatian kepada para jemaah majelis taklim. Nah, ternyata ini terjadi pada ustadznya. Akhirnya ditegur ustadznya. Nah, ini kan satu teguran yang baik. Ketika disampaikan dengan baik, maka ini menjadi pelajaran juga bagi ustadznya. Kan begitu. Ustadz tidak nyampah di tempat pengajian. Ustadz tidak meninggalkan sesuatu yang merepotkan panitia pengajian. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Jadi tidak ada larangan untuk menasehati ustadz apabila memang melakukan kesalahan. Dan hendaknya nasihat tersebut dilakukan dengan penuh adab, lemah lembut, tidak di hadapan orang lain dan tidak melampaui batas. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Masih ada beberapa poin terkait dengan adab kepada guru. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang pengajar. Pada dasarnya memberikan tugas, memberikan hukum kepada murid atau anak ajar ini satu metode pengajaran yang lumrah begitu ya. Ada anak melanggar kemudian dikasih teguran, ya bahasa kita dikasih hukuman. Ini kalau dalam batasan yang wajar tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan sesuatu yang melampaui batasan, ini akan berubah menjadi kezaliman. Contoh ya, di sebagian pesantren menerapkan satu hukuman seperti militer hukumannya. Ya, seperti militer. Nah, ini tentu tidak baik begitu ya. Dan saya merasakan itu. Dulu kami kalau terlambat masbuk gitu ya. Masbuknya santri ke masjid itu di saat dikumandangkan azan baru datang ke masjid. Itu masbuk. Dulu di pesantren ana begitu. Jadi bukan masbuk sholat. Kalau masbuk sholat ya tambah lagi. Jadi santri wajib sebelum azan harus sudah standby di masjid. Pokoknya di dalam masjid. Walaupun sebagian di dalam masjidnya tidur, begitu ya. Waktu subuh begitu. Taib para jamaah. Nah, akhirnya hukumannya apa? Dicambuk. Dan cambuknya betulan. Jadi santri punya cap 3 garis di betis itu sudah biasa. Tapi kan ini enggak baik para jamaah. Jadi kalau kita terlambat itu angkat sarung kita kemudian dicambuk. Antum tahu cambukannya pakai rotan yang gagang sapu zaman dulu itu kan banyak dari rotan. Nah itu kan kenceng banget, keras banget. Itu dicambuk sama bagian keamanan namanya gitu. Kismul aman. Itu yang biasa nongkrong di depan pintu masjid. Jadi ketika dikumandangkan azan, sudah kena. Kita datang dicambuk. Itu sampai berbekas. Ya, warna merah 3 kali ya, 3 garis di betis. Nah, ini berlebih-lebihan. Yang lebih parah lagi ya, walaupun akhirnya dihapuskan dari pesantren itu.
Yang lebih parah lagi, kita dipukul tulang punggung ini pakai sarung yang diputar-putar itu. Jadi itu di depan anak-anak. Kalau kita ngelanggar itu, model hukumannya begitu. Jadi ini sarung ya, sarung diputar-putar itu. Jadi mengeras seperti mau diperas itu. Kemudian dijadikan satu. Itu kan keras banget itu. Nanti yang melanggar ini disuruh ruku, baru kemudian dipukul 3 kali. Ini tulang punggung. Ini kan rawan, ikhwan, ya. Tulang punggung kita ini berbahaya ketika dapat benturan atau dalam kondisi tertentu. Kita kadang salah ngangkat saja kan bisa saraf kejepit. Nah, ini bayangkan dipukul. Nah, ini yang seperti ini tentu berlebih-lebihan, di luar batas kewajaran. Di luar batas kewajaran. Maka justru hukuman ini bisa menjadi satu kezaliman. Nah, kalau begitu kondisinya, maka tentu harus dibenahi. Sistem hukuman seperti ini bukan hukuman yang mendidik. Kenapa hukuman itu tidak kepada perkara-perkara yang lebih baik saja? Misalkan dilatih anak-anak itu untuk nulis mushaf Quran. Misalkan yang melanggar nanti hukumannya disuruh nulis menjiplak tulisan mushaf Al-Quran juz 30 misalkan, dari An-Naba sampai An-Nas. Nah, ini kan bagus, melatih dia menulis. Kemudian juga para jamaah dengan menulis berarti otomatis membaca, kan begitu, sambil murojaah, sambil kemudian melancarkan pelajaran namanya imla, ya, di dalam satu cabang ilmu bahasa Arab, belajar menulis. Nah, itu kan bagus. Atau suruh menghafal hadis 10 hadis misalkan, hukumannya menghafal hadis. Nah, ini kan akan lebih baik. Atau misalkan suruh bebersih, suruh beres-beres masjid, bersih-bersih masjid. Nah, ini hukuman-hukuman yang bermanfaat ketimbang kemudian hukuman ke fisik. Nah, kalau ada kemudian terjadi seperti itu, ya, yang masuk kategori bentuk kezaliman, ini dilaporkan. Dilaporkan ke siapa? Ke yang berwenang, untuk pihak skalanya kecil dulu, begitu ya. Artinya ke pimpinan pesantren, mungkin gitu ya, ke bagian kesantrian dari pengurus pesantren, dilaporkan bahwa bagaimana ya sebaiknya hukuman yang terbaik bagi para santri supaya jangan sampai seperti itu. Di sebagian kasus itu kejadiannya, ditendang sama kakak kelasnya, bukan ustadz. Ditendang sama kakak kelasnya untuk satu kesalahan yang sesungguhnya itu bukan kesalahan fatal. Sampai akhirnya ternyata ususnya pecah, kemudian para jamaah karena usus pecah berarti makanan terhambur di dalam, akhirnya menjadi bakteri bagi ususnya, itu sampai dioperasi. Dan ini kan berbahaya sekali. Nah, yang begini-begini ini tidak sewajarnya. Maka ya disampaikan nasihat kepada yang pihak yang bersangkutan dalam masalah tersebut, dan jangan melakukan pembiaran. Nah, ini berbahaya, nanti dampaknya kepada santri yang lain berbahaya. Apalagi yang lebih dahsyat dari itu, misalkan kaitannya dengan asusila seperti yang banyak terjadi gitu ya. Bagaimana kemudian ustadz menzinahi santriwatinya dengan dalih ini sedang praktek ilmu metafisika, ilmu gaib yang prakteknya tidak bisa dinalar dengan akal. Ini kan dalih-dalih saja para jamaah. Ya, sebetulnya ini perbuatan syaitan, ya, hawa nafsu yang kemudian dituruti. Nah, yang begini-begini ini harus dilaporkan kepada yang berwenang. Kenapa? Karena bahaya ketika dilakukan pembiaran, berbahaya sekali. Akan banyak kemudian kasus-kasus terulang terjadi ya dari kezaliman seperti ini. Nah, demikian para jamaah dirahmati Allah. Dan tentu kalau misalkan bisa diselesaikan di kalangan skala kecil, maka alhamdulillah. Tapi kalau kemudian berlanjut tidak bisa diselesaikan, maka ke tingkat yang lebih tinggi lagi, begitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Jadi kezaliman jangan dibiarkan. Tolonglah orang yang zalim dan orang yang terzalimi, kan begitu petunjuk Nabi. Nah, kondisinya, kaifiatnya, tata caranya disesuaikan dengan keadaan. Kemudian hukuman fisik ke anak yang usia SD ya. Barakallahu fikum. Kalau anak usia SD ini berarti kan usia berapa? Usia 7 tahun
sampai sekitar usia 12 tahun. Kalau dalam fase pertumbuh kembang anak, ini namanya fase mumayyiz, ya, fase mumayyiz. Fase tamyiz ini dari usia berapa? Dari usia 7 tahun sampai usia 10. Ya, sampai usia 10. Ya. Usia tamyiz ini para jamaah ya belum ada ke fisik. Belum ada ke fisik. Nabi memerintahkan kita muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u asyri sinin. Ya. Ajarkan anak-anak kalian di saat usianya 7 tahun, ya, di saat usianya 7 tahun untuk sholat. Ajari sholat di saat usianya menginjak 7 tahun. Mulai melakukan dibimbing pembiasaan untuk mengerjakan sholat. Dibimbing untuk bisa ya melaksanakan sholat. Kemudian baru boleh ada pukulan. Pukulan pun pukulan yang ada kriterianya. Pukulan pendidikan, bukan pukulan yang mencacati. Begitu ya. Mungkin kalau di kita ya dicepret pakai 1 batang lidi. Ini kan bukan pukulan yang mencacati. Ya. Nah itu ketika usianya 10 tahun tapi dia tidak mau sholat. Nah berarti para jamaah yang dirahmati Allah, usia 10 tahun itu kelas berapa biasanya? Kelas 4 gitu ya. Kelas 4 kah atau kelas 3 tergantung anak itu masuknya usia berapa. Nah ketika usia 10 tahun ke atas itu sesungguhnya boleh pada fisik, tapi sesuai dengan kadarnya. Ya, anak-anak tidak boleh kalaupun ada cepretan. Ya, kalau orang tua kita dulu pakai lidi 1 batang gitu. Kalaupun ada cepretan, itu cepretan yang sekedar untuk memberikan shock terapi saja, bukan untuk mencacati, bukan untuk melampiaskan emosi. Begitu ya. Itu usia 10 ke atas. Berarti ya taruhlah anak usia kelas 5 SD, kelas 6 SD untuk cepretan boleh pada kasus tertentu ya, seperti dia tidak mau sholat, maka tidak masalah. Tapi usia di bawah itu ya tidak boleh. Jangan ada pakai kekerasan fisik dulu. Ya, jangan pakai kekerasan fisik. Artinya hukumannya tidak terkait dengan fisik. Nah, kalau 10 tahun ke atas ini boleh. Tapi tadi ya dengan batasan-batasan yang dijelaskan. Barakallahu fikum. Satu lagi. Bicara ke orang yang lebih tua ya, dalam rangka memuliakan, menghormati dengan cara nunduk. Kalau nunduknya sewajarnya nunduk, orang manggut begitu. Misi Pak manggut. Ini sebetulnya tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sampai ruku ya, sampai ruku. Kalau manggut sekedar manggut ya, sebagai bentuk memuliakan dengan bahasa yang baik gitu. Monggo Pak, ya, nyun sewu kalau orang Jawa gitu ya. Sambil manggut saja, sekedar manggut sebagai isyarat bahwa kita permisi. Ini tidak ada masalah. Ya. Kalau sampai ruku seperti yang dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Sampai ruku, lewat di depan orang sampai ruku. Mirip orang mana itu? Orang Jepang gitu ya. Atau orang keraton bahkan itu bersimpuh begitu ya. Jarak 10 meter sudah jongkok, kemudian berjalannya pun jongkok. Ada juga orang yang model gitu itu tapi keberas. Di sebagian orang itu beras itu dipusti-pusti. Dipusti-pusti itu betul-betul diagungkan. Ya. Ada seorang pembantu rumah tangga sempat cerita begitu. Dia punya majikan yang begitu sikapnya kepada beras. Jadi kalau ada tempat penampungan beras nih ya, mau diambil untuk dinanak, itu jarak 10 meter dia harus jongkok. Seperti kayak mau menghadap raja. Begitu. Jadi jarak berapa meter tuh harus jongkok. Baru kemudian pelan-pelan menuju ke tempat beras. Nah ini yang seperti ini ghulu, jelas. Ini salah satu bagian daripada ta'zim kepada makhluk yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Nah sama ya kaitannya dengan kepada orang juga ya, jangan berlebih-lebihan.
Kalau permisi ya permisi saja sambil manggut misalkan sebagai isyarat tidak ada masalah. Atau isyarat tangan saja. Isyarat tangan, kita kebawahkan tangan ya. Berdiri tetap biasa, berjalan tetap biasa, kita berisyarat dengan tangan saja, ini akan lebih aman, tidak ada masalah. Tidak usah harus kemudian ruku, apalagi sebagian orang memuliakan yang lain dengan cara sujud ya. Nah, ini tidak diperkenankan karena ruku sujud itu ibadah. Ya. Ruku sujud itu ibadah. Jadi kalau manggutnya sewajarnya ya sebagai isyarat saja manggut tidak ada masalah. Tapi kalau sudah merunduk-runduk gitu ya, nah ini inhina, namanya inhina kepada makhluk dan itu dilarang karena dia wasilah kepada pengagungan yang dilarang di dalam syariat kita. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.